sukacita sekali kita bisa bertemu dengan saudara-saudara, walaupun tidak secara tatap langsung, dengan saudara yang di rumah dalam ibadah kita hari ini, hari Minggu. Baiklah saudara, kita akan mulai ibadah kita. Saya undang saudara untuk merenungkan, mengambil saat teduh, sehingga akan menunaikan pujian kita merenungkan pujian. Jemaat, semua kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Tenanglah di hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Ini biasa dan tetap kurasakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Kita masuk dalam doa pembukaan kita. Berfirmanlah ya Tuhan, berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku adalah kamu, nyatakan padaku kebenaran-Mu, berilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Amin. Shalom. 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 Puji Tuhan, Haleluya. kita bisa memuji Tuhan, menyembah Tuhan, bahwa dalam situasi sekarang ini kita percaya bahwa Tuhan tetap mengasihi kita, bahwa Tuhan tetap memelihara kita. Amin. Kita akan serahkan ibadah kita. Kita percaya cobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita. Bahwa semua indah yang Tuhan beri untuk kita. Mungkin tak dapat
Tuhan tak akan memberi pula beracun pada yang minta roti. Saat Tuhan tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan. Kami percaya Tuhan, semua indah yang Kau beri. Kami mau berserah tubuh, jiwa, roh, dan jiwa kami Tuhan. Hanya kepada Engkau kami berserah. Dalam kesesakan, dalam kesusahan, kami berserah pada Engkau. Dengan kepujian, dengan hormat, saya undang Saudara Eben Marbun untuk memimpin kita dalam doa penyerahan. Kita mau bersama. Ikuti dia, aku berserah, aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat.
Kami yang mau berserah Tuhan kehadapan-Mu Tuhan Yesus, membawa setiap kehidupan kami Tuhan Yesus pada saat hari yang bahagia ini Tuhan Yesus. Kami dapat berkumpul Tuhan di tempat kami masing-masing Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus. Kami mau mengagungkan dan mau memuliakan nama-Mu Bapa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa Maha Pengasih. Tuhan, urapilah setiap kehidupan kami Tuhan. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus di tengah-tengah kehidupan kami Bapa. Lawatlah setiap kehidupan kami menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan dari hari ke hari Tuhan Yesus. Tuhan, pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan Yesus kami tidak dapat berkumpul Tuhan satu dengan yang lain di rumah-Mu Bapa, tapi tidak mengurangi hikmat di dalam setiap kehidupan kami Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau telah mengutus malaikat-malaikat-Mu Bapa untuk dapat hadir Tuhan di tengah-tengah keluarga kami masing-masing Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus, sehingga kami Tuhan dapat tetap berhikmat Tuhan Yesus, mengikuti atau menjalani setiap ibadah kami penuh dengan sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan Yesus. Tuhan yang Maha Baik, Tuhan, Kau mengerti Tuhan akan apa yang menjadi kebutuhan hidup kami Tuhan Yesus. Kami Tuhan pada saat ini Tuhan Yesus berdoa Tuhan untuk ibadah ini Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan kiranya Engkau Tuhan hadir memenuhi setiap bejana hati kami Tuhan Yesus. Biarlah kiranya Tuhan Engkau mengkoreksi setiap kehidupan kami Bapa, sehingga setiap kehidupan kami Tuhan Yesus di hari-hari yang akan datang Tuhan dapat menjadi kehidupan yang lebih lagi Tuhan Yesus dalam mengikut Engkau Tuhan. Tuhan, kami tahu juga Tuhan kehidupan kami tidaklah sempurna Bapa. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini Tuhan Yesus kami berdoa Tuhan, biarlah Tuhan melalui firman-Mu yang akan dilayani oleh hamba-Mu Bapa, Engkau melawat setiap hati kami Tuhan Yesus. Engkau mengkoreksi setiap kehidupan kami Bapa. Engkau mengajari setiap kehidupan kami Tuhan Yesus, untuk mau bangkit menjadi kehidupan yang lebih baik lagi Tuhan di hari yang akan datang Bapa. Bapa, sucikan ibadah kami ini Bapa, kuduskan Tuhan, layakkan Tuhan, jadikan ibadah ini menjadi ibadah yang berkenan dan layak di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan buat para pelayan-pelayan-Mu Bapa yang pada saat pagi hari ini Tuhan Yesus mengambil bagian Tuhan, yaitu Tuhan Bapa Sinaga Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau pakai lagi hamba-Mu ini Tuhan Yesus menjadi hamba-Mu yang lebih lagi Tuhan di kemudian hari Tuhan Yesus. Engkau urapi segala aktivitas ya Tuhan. Engkau urapi segala bentuk pelayanan ya Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan, urapi keluarganya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesusku, terima kasih Bapa. Engkau juga Tuhan memberkati para pemain musik Tuhan Yesus, teman-teman kami Bapa, anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati Tuhan di dalam segala aktivitas mereka Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau balut mereka Tuhan dengan kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus mau lebih sungguh-sungguh lagi Tuhan di hari-hari yang akan datang Tuhan Yesus, dengan penuh sukacita yang luar biasa daripada Engkau Tuhan Yesus, yang bergelora-gelora di dalam setiap kehidupan mereka Tuhan Yesus, mau memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa Tuhan Yesus, sebentar lagi Tuhan kami akan menerima lawatan-Mu Tuhan Yesus melalui firman-Mu Tuhan, yang akan dibawakan oleh hamba-Mu Bapak Guru Sinaga Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan kiranya Engkau Tuhan memakai hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan, dari mulai ujung rambut sampai ujung kakinya Tuhan. Engkau nyatakan kuasa-Mu Tuhan Yesus. Engkau muliakan dia Tuhan Yesus. Engkau jadikan dia menjadi pribadi yang lebih baik lagi Tuhan Yesus. Biar setiap firman-Mu Tuhan yang dilayani oleh hamba-Mu ini Tuhan Yesus dapat menjadi pelajaran yang baik Tuhan bagi setiap kehidupan kami Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan Yesus. Kami menerima sukacita yang luar biasa daripada-Mu Tuhan Yesus melalui hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau berkati hamba-Mu ini Tuhan Yesus. Engkau pun memberkati keluarganya Tuhan Yesus. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus melalui ibadah kami Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan, biar Engkau menguduskan ibadah ini Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya Tuhan, sehingga nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang ditinggikan Tuhan Yesus. Tuhan, inilah doa kami Bapa. Nyatakanlah kuasa-Mu Tuhan Yesus. Hadirlah Engkau di tengah-tengah ibadah kami ini Tuhan Yesus. Terpuji dan termulia Engkau Bapa pada saat pagi hari ini, kekal untuk selama-lamanya. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, Haleluya. dalam masa pandemi yang kita hadapi, banyak kesusahan, banyak cobaan yang kita alami. Semua terkena dampak, baik kalangan menengah ke atas ataupun menengah ke bawah. Saya pun juga salah satu yang kena dampaknya saudara. Jika kemarin saya sudah dipanggil sama bos saya dan saya sudah dirumahkan sampai akhir bulan ini,
Jadi saya bekerja sampai akhir bulan ini. Tapi saya percaya dan saya mau saudara juga percaya, the best is yet to come, bahwa Tuhan sediakan yang terbaik buat kita. Amin. Baik Tuhan, baiklah kita akan menyanyikan pujian bagi Tuhan, bahwa Tuhan itu baik, Tuhan memelihara kita, Tuhan mengasihi kita. Mari saudara kita nyanyikan, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Lebih sungguh-sungguh lagi kita akan pujian ini, bahwa Tuhan baik untuk kita. Mari katakan sama-sama, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan, kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Mari kita isi dari payung, lebih keras katakan, syukur. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya. Puji Tuhan. Saudara, kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan. Kita sekarang memberikan persembahan. Kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Tidak hanya hidupmu, tidak hanya tubuh jiwamu, tapi juga berikan persembahan materi yang terbaik untuk Tuhan. Kita berikan pujian pada Tuhan. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan syukur.
apalah arti ibadahmu kepada Tuhan bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati yang berkenan bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Jujur dan tulus ibadahmu bagi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik saudara, kita sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sekarang kita akan buka hati kita. Tuhan akan memberikan firman-Nya ke dalam hati kita. Firman yang akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Bapak Guru E.H. Sinaga. Kami undang pada saat kami kembali ini, setelah pujian ini, menyanyikan pujian ini. Oh, sungguh besar pengorbanan Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, Kau sahabat yang Kau dekat. Bahkan seluruh penyakitku bisa membalas dan setiamu sungguh mulia dan berharga. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan kepadaku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kembali kita naikkan pujian penyembahan ini kepada Tuhan.
menjauhi rohmu yang suci kau sahabat, dan kau dekat. Bahkan seluruh kematianmu tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia. Yang berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Oh, sungguh besar pengorbanan Tuhan, besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Mari kita bersatu di dalam doa. Segala pujian dan syukur Tuhan kami naikkan kepada-Mu. Segala sembahan kami Tuhan kami panjatkan kepada-Mu. Dan biarlah Tuhan itu menjadi persembahan yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan saat ini Bapa, biarlah Roh Kudus-Mu yang menguasai hati dan pikiran kami, seluruh kehidupan kami. Di dalam kami Tuhan menerima firman-Mu, di dalam kami membaca dan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Pakailah hamba-Mu ini, berbicara Roh Kudus lewat hamba-Mu ini, sehingga firman Tuhan menjadi kekuatan kami, firman Tuhan menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan jikalau sampai pada saat pagi hari ini Tuhan masih menyatakan kasih dan kebaikannya, kemurahannya di dalam setiap kehidupan kita. Kita boleh tetap beribadah kepada Tuhan walaupun secara online, ya kita tidak bertatap muka secara langsung, tetapi biarlah hadirat Tuhan tetap boleh kita rasakan bersama-sama dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, baik di rumah masing-masing. Kiranya hadirat Tuhan, Roh Kudus Tuhan tetap boleh ada di dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan baca firman Tuhan di dalam Injil Lukas. Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 49.
Firman Tuhan di dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 36 sampai dengan ayat 49. Demikian bunyinya. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan pada saat pagi hari ini adalah maksud Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Kalau kita boleh membaca kitab Lukas ini pasal 24 dari ayat 36 sampai ayat 49, bagaimana Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid. Dan kalau sebelumnya Bapak Ibu Saudaraku, di hari pertama, pertama kali Yesus menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, seorang perempuan yang telah dibebaskan atau telah dilepaskan dari 7 roh jahat. Dan firman Tuhan juga mengatakan bahwa berkali-kali Yesus telah menampakkan diri kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya. Selama 40 hari, mulai dari dia telah bangkit, Tuhan Yesus telah menampakkan dirinya kepada pengikutnya, kepada murid-muridnya. Suatu kehormatan bagi seorang perempuan, yaitu Maria Magdalena, yang pertama kali melihat Yesus telah bangkit. Bahkan kepadanya disampaikan bahwa Tuhan akan mendahului murid-muridnya ke Galilea. Dan akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada semua murid-murid seperti yang kita baca di dalam Injil Lukas ini pasal 24. Dan maksud dari Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, untuk menghilangkan keraguan-raguan dari murid-muridnya. Kalau kita baca ayat 37 dan 38, mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu?" Ada keraguan-raguan di dalam hati para pengikut Yesus, para murid-murid Yesus. Dan sepertinya murid-murid tidak mengenal secara pribadi Yesus sendiri. Karena ketika mereka melihat Yesus telah bangkit, mereka menyangka mereka melihat hantu. Dan mereka terkejut dan timbul di dalam keraguan-raguan di dalam hati mereka.
Apakah ini benar guru kami Yesus? Murid-murid tidak mengenal Yesus secara pribadi dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Bahkan kita tahu, walaupun murid-murid sudah melihat secara langsung bagaimana perbuatan tangan Yesus, bagaimana mukjizat yang telah dilakukannya. Kalau kita kilas sedikit, kilas balik sedikit, Petrus sepertinya dia adalah pengikut Kristus yang paling militan, tetapi firman Tuhan berkata bahwa Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Bahkan dia juga sempat tidak percaya, bahkan ragu-ragu apakah benar Yesus itu bangkit. Bahkan dia juga kembali menjadi nelayan menangkap ikan. Karena mereka belum mengenal Yesus secara pribadi. Bapak saudaraku, bahkan mungkin apa yang menjadi harapan para murid-murid Yesus tidak sesuai dengan harapan mereka, tidak terjadi. Karena kalau kita baca di dalam Lukas ini juga ayat yang ke-19 sampai 21, Lukas pasal 24 ini, Lukas pasal 24 ayat 19, saya akan mulai baca. Dibikin bunyinya, katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati, dan mereka telah menyalibkannya. Padahal kami dahulu mengharapkan, kita perhatikan ayat 21, padahal kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semuanya itu terjadi. Harapan dari murid-murid Yesus bahwa Yesus datang untuk membebaskan bangsa Israel dari bangsa Romawi. Tetapi yang terjadi adalah bahwa Yesus dihukum mati, bahkan disalib. Disalib dan mati di kayu salib dan dikuburkan. Mereka tidak mengingat apa yang telah dikatakan oleh Yesus, bahwa Mesias harus menderita, dia akan mati tapi akan bangkit pada hari yang ketiga. Murid-murid mengalami kebimbangan, murid-murid mengalami keraguan, tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit. Bahkan salah satu dari murid yang bernama Thomas atau Didimus, dia juga berkata, sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam atau ke bekas lubang paku yang ada di tangan Yesus, dia tidak percaya. Tetapi firman Tuhan berkata, berbahagialah yang mereka yang tidak melihat tetapi percaya. Puji Tuhan. Kita tidak melihat, Bapak Ibu Saudaraku, bagaimana Yesus telah mati, bagaimana Yesus telah bangkit. Tetapi kita percaya kepada firman Tuhan, kepada Injil keselamatan. Haleluya. Dan kita adalah orang yang berbahagia, yang tidak melihat semuanya itu, tetapi kita percaya oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus. Puji Tuhan. Akibat keraguan-raguan, Bapak Saudaraku, orang tidak dapat melakukan apa-apa. Orang akan menjadi bimbang, tidak berani mengambil keputusan. Di dalam Yakobus katakan bahwa, kita baca saja Yakobus pasal yang pertama, bahwa orang yang bimbang hatinya seperti diombang-ambingkan. Yakobus pasal pertama ayat 6,
Demikian bunyinya, hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian jangan mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Puji Tuhan. Lalu bagaimana kita menyikapinya, Tuhan? Bapak Ibu Saudaraku, ya, kita harus buang keraguan-keraguan itu. Bapak Ibu Saudara percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit untuk kita semua. Haleluya. Ya, sehingga ya, kita harus membangun diri kita di atas dasar iman di dalam Kristus. Itu yang Tuhan inginkan. Kita membangun diri kita di atas dasar iman di dalam Kristus. Dan tanpa menyampingkan ya saudara-saudara kita yang mungkin masih dalam keraguan-keraguan, kita tunjukkan kasih setia kita. Dan kita kuatkan mereka agar mereka juga tetap kuat dan mempunyai iman di dalam Kristus. Puji Tuhan. Jadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya ya, yang pertama untuk menghilangkan keraguan-keraguan, ya, kebimbangan yang ada di dalam hati murid-murid. Ya, kalau kita melihat tadi di dalam Lukas tadi pasal yang 24 tadi, ya, Yesus berkata, ada makanan enggak? Ya, ada ikan goreng dan di depan mereka Yesus makan. Dia membuktikan bahwa yes, saya sudah bangkit, saya sudah hidup. Ini saya makan di depan kalian semua. Supaya murid-murid tidak ragu lagi, yang murid-murid tidak bimbang bahwa gurunya, bahwa Tuhannya Yesus telah bangkit dan hidup. Dan Yesus menampakkan diri kepada mereka agar menghilangkan keraguan-keraguan di dalam hati para murid-murid. Puji Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudaraku, mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya? Ya, supaya murid-murid mengerti firman Tuhan. Ya, di dalam ayat yang ke-44 dalam Injil Lukas tadi, Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur. Ayat 45 kita perhatikan. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Puji Tuhan. Yesus menginginkan murid-muridnya mengerti firman. Firman yang telah tertulis di dalam kitab Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur, dan juga apa yang telah disampaikan selama ini oleh Yesus kepada murid-muridnya. Ayat 45 tadi dikatakan bahwa Yesus membuka pikiran mereka, ya, sehingga mereka mengerti kitab suci. Demikian juga kita, Bapak Ibu Saudaraku. Kita harus berusaha untuk lagi, ya, mengenal Tuhan, ya, lewat firman-Nya, lewat kita mengerti firman Tuhan. Ingat ketika Yesus, ya, memberikan perumpamaan, ya, tentang seorang penabur, ya, di mana benih itu yang pertama jatuh, ya, di jalanan, di tepi jalan, ya, lalu datang burung, ya, mengambil benih-benih itu. Lalu ada yang jatuh di tanah berbatu. Dia tumbuh tetapi akhirnya mati karena tidak berakar. Karena dia tumbuh di tanah yang berbatu-batu. Lalu ada yang jatuh di semak duri. Tumbuh tetapi tidak kuat, ya, mati karena himpitan dari semak duri. Dan yang terakhir, jatuh di tanah yang baik, dan benih itu boleh bertumbuh, berakar dengan baik, dengan kuat, dan akhirnya menghasilkan buah. Inilah yang menjadi kerinduan kita. Biar firman Tuhan yang selama ini kita dengar, kita terima,
itu boleh jatuh di tanah yang baik, yaitu hati kita, ya. Sehingga firman Tuhan itu boleh bertumbuh, berakar kuat di dalam hidup kita dan menghasilkan buah-buah yang baik, buah yang manis, yang berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Lewat kita membaca firman Tuhan, lewat kita boleh mau melakukan firman Tuhan, disitulah kita dikatakan murid-murid pengikut Kristus yang mengerti akan firman Tuhan. Haleluya. Sehingga firman Tuhan itu boleh kuat, ya, boleh berakar, dan kita tidak dapat lagi diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, baik pengajaran-pengajaran yang sesat, permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tidak sedikit sekarang, baru saudaraku, gereja yang berkompromi dengan dosa, yang mengizinkan, ya, LGBT, bahkan pelaku LGBT ini pun dapat melayani di dalam gereja itu, menjadi seorang pengerja atau seorang hamba Tuhan, mengizinkan pernikahan sesama jenis di dalam gereja mereka. Kalau kita mengerti firman Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dan kita akan berjuang juga untuk melakukannya. Puji Tuhan. Bagaimana kita mengerti firman Tuhan? Ya, kita harus minta pimpinan Roh Kudus agar menuntun kita, memimpin kita, mengajari kita untuk mengerti firman Tuhan dan untuk dapat melakukan firman Tuhan. Jangan kita menjadi benih yang jatuh di pinggir jalan, yang mungkin kita menganggap firman Tuhan biasa-biasa saja, sehingga sama sekali firman Tuhan itu tidak masuk, tidak kita mengerti. Jangan kita menjadi kehidupan seperti benih yang jatuh di tanah yang berbatu, yang tumbuh tetapi sesungguhnya, ya, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang bersuka cita jika ia, ya, sedang bersuka cita, tetapi, ya, besoknya, ya, contoh misalnya hari ini pada hari Minggu bersuka cita memuji Tuhan, tetapi di luar hari Minggu, hari Senin sampai Sabtu melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan bisa bertumbuh? Atau seperti benih yang jatuh di dalam semak duri. Yes, kita bertumbuh di dalam Tuhan, tetapi ketika ada cobaan, ada ujian, kita bisa saja meninggalkan Tuhan. Ketika datang abang si ganteng, ya, yang mungkin tidak seiman dengan kita, akhirnya kita menjual iman kita. Kita tidak kuat. Ketika datang adik yang cantik, manis, yang tidak mengenal Tuhan, dan kalau mau hidup bersama-sama dengan dia, kalau mau menikah dengan dia, kita harus mengikut dia. Kita tidak kuat dalam pengikutan kita kepada Kristus, kepada Yesus. Ketika datang cobaan, ketika datang persoalan di dalam kehidupan kita, mungkin kita pernah menyalahkan Tuhan, sampai akhirnya kita meninggalkan Tuhan. Itulah contoh benih yang jatuh di dalam semak duri. Kita tidak kuat ketika cobaan, ujian, ya, menghimpit kita. Tapi ketika firman Tuhan itu, benih itu jatuh ke tanah yang baik, dia dapat
bertumbuh, dia berakar kuat, dan akan menghasilkan buah yang baik. Haleluya. Mari Bapak Saudaraku, kita berjuang untuk bisa semakin mengerti firman Tuhan, semakin mengenal siapa Tuhan lewat kita membaca firman Tuhan atas bimbingan Roh Kudus. Kita dapat melakukan firman Tuhan atas hikmat dan kekuatan dari Roh Kudus. Roh Kuduslah yang memampukan kita untuk melakukan setiap firman Tuhan, sehingga kita semakin mengerti dan semakin mengenal Tuhan di dalam kehidupan kita. Haleluya. Yang ketiga, yang terakhir, ya, maksud dan tujuan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya adalah supaya murid-murid dapat menjadi saksi. Ayat yang ke-48 di dalam Lukas pasal 24 tadi, ya. Ayat 48, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Maksud Tuhan menampakkan diri kepada murid-muridnya agar murid-murid dapat menjadi saksi. Di dalam Kisah Para Rasul, ya, kalau kita buka Kisah Para Rasul yang merupakan juga tulisan dari Lukas, ya. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8 demikian bunyinya, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Puji Tuhan. Bahkan juga di dalam Injil Matius pasal 28 firman Tuhan berkata, ya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid-muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka, ya, setiap perintah yang telah kukatakan kepadamu. Ini adalah amanat agung Tuhan. Menjadi saksi adalah tugas kita sebagai pengikut Kristus. Menjadi saksi adalah kewajiban kita, ya, menjadi murid-murid Kristus. Haleluya. Tetapi menjadi pengikut Kristus, menjadi saksi Kristus, ya, bukan sekedar, ya, ayo, ya, bukan sekedar berkata, ayo ikut Tuhan, nanti kamu akan diberkati. Ayo ikut Tuhan, nanti kamu akan menjadi kaya. Mengikut Tuhan, ya, firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, ya, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Mengikut Kristus ada pengorbanan, ada perjuangan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan harta, bahkan ada yang sampai mengorbankan nyawanya di dalam pengikutannya kepada Kristus. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan saya? Bagaimana dengan Bapak Ibu Saudara? Sudahkah kita menjadi pengikut Kristus yang benar, yang dapat bersaksi? Saksikanlah, muliakanlah Tuhan Yesus Kristus di dalam kesaksian, bukan diri kita, tetapi biarlah Yesus yang dipermuliakan, biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Sehingga Injil keselamatan ini, ya, dapat sampai kepada semua bangsa-bangsa. Puji Tuhan. Ya. Ayat 49 berkata, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat ini. Kembali Bapak Ibu Saudara, menjadi saksinya Kristus, kita harus juga di dalam tuntunan Roh Kudus. Ya. Kita butuh urapan kuasa Roh Kudus. Sebagaimana murid-murid Yesus, ya,
ketika mereka sudah dipenuhkan dengan Roh Kudus, lihat apa yang diperbuat oleh rasul-rasul, khususnya Rasul Petrus. Bagaimana Tuhan berkuasa melalui kehidupannya, Tuhan bekerja melalui kehidupannya. Sekali berkhotbah, 3.000 orang memberikan diri, dibaptis dan menjadi percaya. Orang lumpuh dapat berjalan, bahkan orang yang telah mati dapat dihidupkan kembali. Itulah pekerjaan dari kuasa Roh Kudus. Amin. Mari, mulai kita menjadi saksi di tengah-tengah keluarga kita. Jadilah kita suatu saksi yang hidup di tengah-tengah keluarga kecil kita. Mulai dari Yerusalem, lalu ke Yudea, ke Samaria, sampai ke ujung. Mulai dari keluarga kita, keluarga besar kita, lalu kepada mungkin tetangga-tetangga kita, orang-orang yang mungkin baru kita kenal, sampai ke ujung. Sampai kemana Tuhan, sampai kemana Roh Kudus menuntut kita. Inilah yang menjadi kerinduan dari Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, agar mereka pertama tadi Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dengan maksud supaya murid-muridnya itu tidak bimbang, menghilangkan keraguan-raguannya. Lalu yang kedua, supaya murid-murid Tuhan Yesus itu mengerti firman Tuhan. Dan yang ketiga, supaya murid-murid Tuhan Yesus dapat menjadi saksi Kristus yang benar. Biar ini juga, Bapak Saudaraku, menjadi pernyataan iman kita. Kalau kita katakan kita adalah pengikut Kristus, kita percaya kepada Kristus, kita percaya bahwa Kristus telah bangkit dari kematian, bahkan Yesus telah naik duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Mari, jangan ada kebimbangan di hati kita, dan kita mau berjuang untuk lebih lagi mengerti firman Tuhan, untuk lebih lagi mengenal siapa Tuhan kita. Dan yang ketiga, kita mau menjadi saksi-saksi Kristus. Haleluya. 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 Amin. Biarlah firman Tuhan ini yang boleh menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, bahkan menjadi berkat bagi setiap kehidupan kita. Haleluya. Amin. Mari Bapak Saudaraku, kita akan masuk di dalam doa dan penyembahan kita pada saat ini. Kita minta Roh Kudus Tuhan mengurapi setiap kehidupan kita. Di dalam kita menaikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, kita mau sungguh-sungguh, Tuhan, besar kasih setiamu Tuhan, telah Engkau nyatakan bagi setiap kehidupan kami. Engkau adalah Bapa yang mengerti dan peduli akan setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya akan janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami berserah di dalam kekuatan-Mu. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan
hadir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya.
terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Kami percaya Tuhan, dan kami tidak bimbang, kami tidak ragu bahwa Yesus adalah Tuhan yang telah mati bagi kami dan telah bangkit, bahkan naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan sudah menjadi tugas dan kewajiban kami sebagai pengikut Kristus untuk kami dapat mengenal Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran, bahkan menyembah Engkau Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Lewat kami Tuhan boleh mengerti dan berjuang untuk melakukan setiap firman Tuhan. Roh Kudus yang akan memampukan kami, Roh Kudus yang akan memberikan kami hikmat dan kekuatan, sehingga kami dapat melakukan setiap firman Tuhan. Dan juga Tuhan, menjadi tugas dan kewajiban kami untuk menjadi saksi-Mu Tuhan. Dan kami percaya Roh Kudus juga yang akan memampukan kami untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Mulai Tuhan di tengah-tengah keluarga kami, mulai Tuhan dari Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Sebagaimana dan sampai mana Tuhan memimpin kami, Roh Kudus memimpin kami, untuk kami boleh menjadi saksi-Mu Tuhan. Mari Tuhan, biarlah kami boleh mengerti kehendak-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Seberapa kepercayaan Tuhan di dalam kami melayani, mari Tuhan, agar kami juga menjadi kehidupan yang setia, agar kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya hadirat kuasa-Mu hadir Tuhan, dimanapun Tuhan umat-umat Tuhan berada pada saat ini. Baik saat-saat ini Tuhan, kami beribadah di dalam rumah masing-masing. Kami percaya kami tetap merasakan hadirat-Mu Tuhan, hadirat kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami merasakan sukacita kami diberkati Tuhan lewat ibadah kami Tuhan pada saat ini. Engkau mengalirkan kuasa-Mu Tuhan, Engkau mengalirkan berkat-berkat-Mu Tuhan, dan kami mau melepaskan kuasa dan berkat-berkat Tuhan mengalir di dalam setiap kehidupan kami, mengalir di dalam keluarga lepas keluarga, di dalam sidang jemaat UGP Cipalu. Kami juga percaya Tuhan yang akan selalu menjagai, Tuhan yang akan selalu menyertai kami di tengah-tengah Tuhan kesulitan yang kami hadapi saat ini. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan tidak akan pernah terlambat di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau yang akan memberkati setiap aktivitas usaha pekerjaan dari umat-umat Tuhan. Engkau juga Tuhan yang akan menjauhkan kami Tuhan dari segala sakit, penyakit, virus, bakteri, kuman yang mengganggu tubuh jasmani kami Tuhan. Kami patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya mendapatkan kekuatan dan kesehatan yang daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terlebih juga Tuhan, firman Tuhan yang telah kami terima pada saat ini. Roh Kudus yang akan memampukan kami untuk melakukannya, agar Tuhan kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan-Mu. Kau memberkati Tuhan
pelayanan kami pada saat ini. Engkau memberkati pemain musik, Engkau memberkati Tuhan yang memberikan kolekta, Engkau memberkati Tuhan singers, Engkau memberkati Tuhan hamba-Mu ini ya Bapa. Dan juga Tuhan, kami mau berdoa Tuhan bagi setiap ibu-ibu kami yang saat ini sedang mengandung. Mari Tuhan, Engkau yang menjagai Tuhan ibu-ibu kami ini Tuhan, dan juga calon anak atau bayi yang ada di dalam kandungannya, Engkau yang pelihara Tuhan. Di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami hanya berharap dan bersandar kepada-Mu, karena Engkau yang sanggup Tuhan memulihkan negara kami, memulihkan dunia ini Tuhan dari virus corona. Tuhan, kami percaya. Dan Engkau juga Tuhan yang menjagai kami semua, terlebih ibu-ibu kami yang sedang mengandung Tuhan. Mari Tuhan, pelihara mereka sampai nanti ke persalinannya Tuhan. Tuhan selamatkan ibu dan anak. Dan biarlah Tuhan, nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu Tuhan yang diagungkan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kiranya Engkau berkenan atas ibadah kami pada saat ini. Apa yang telah kami perbuat, apa yang telah kami lakukan, bahkan pujian, penyembahan kami, bahkan persembahan kami secara materi Tuhan, biarlah Tuhan semuanya itu boleh dipakai untuk kepujian dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, doa ucapan syukur kami, doa permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan akhiri dengan doa penutupan kita. Doa Bapa kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan bawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, serta persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai dan memberkati kita semua mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Kita akan naikkan pujian dengan sukacita kepada Tuhan, bahwa ada kuasa dalam Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Namanya Tuhan tuh benar yang teguh. Namanya Tuhan benar yang teguh. Kota benteng perlindunganku, Allah yang perkasa, Bapa yang benar, turun batu keselamatanmu. Termulia di bumi di surga, termasyhur perkasa selamanya. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Ada kuasa dalam nama Yesus kita. Haleluya. Namanya Tuhan benar yang teguh.
Mari Bapak Ibu Saudaraku, sama-sama kita katakan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Tuhan segala Tuhan. Nama di atas segala nama, nama yang telah membebaskanku. Haleluya. Segala kuasa, segala kuasa tunduk pada nama itu, Yesus Raja segala raja. Engkau yang berkuasa, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Engkau yang termulia, Engkau yang termulia di bumi di surga, termasyur perkasa selamanya. Amin. Engkau yang berkuasa di dalam segala hal, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa, ada kuasa dalam nama Yesus. Sekali lagi, ada kuasa dalam nama Yesusku. Ada kuasa dalam nama Yesusku. Amin. Haleluya. Haleluya. Bagi kemuliaan Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.